Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat, salam berkah. Kita mengulas kembali untuk analisa dan mapping mingguan yang saya sampaikan di video kemarin di hari Minggu. Sekarang kita akan analisa untuk harian daily ya di hari Selasa tanggal 7 November 2023. Oke, untuk aktualnya dulu di analisa mingguan ya untuk hari Senin kemarin, dan saya sampaikan juga eh, di mulai hari Senin kemarin itu ada perubahan jam trading ya untuk teman-teman yang trading di sesi, khususnya di sesi itu ada jam perubahan. Untuk goal open daily-nya itu jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk close candle daily itu jam 5. Kalau untuk forex atau pair yang lain seperti Euro USD, GBP USD dan yang lainnya itu sama. Jadi bukaannya open daily-nya itu di jam 5 pagi dan close candle-nya di jam 5 pagi. Jadi ada perubahan 1 jam karena ada perubahan jam di Eropa sana ya. Oke, kita untuk mengulas analisa di hari Minggu kemarin untuk mingguan ya sampai tanggal 10. Seperti kita lihat ini masih sesuai jalur ya yang saya sampaikan. Jika melebihi dari high maka harga akan mencoba menuju ke batas high yang ada di mingguan kita. Ternyata di hari Senin mulai ada penurunan masuk di area yang sudah saya beri tanda atau mungkin bisa saya sampaikan di sini di area demand ya, di area demand. Terus untuk batas low-nya di sekitaran di 1966. Kemungkinan harga akan mencoba menuju ke area low tersebut ya, karena saya melihat di sini harga sudah melebihi dari batas low yang ada di sini nih. Dan melebihi sebenarnya masih masuk area ini ya, kalau saya gambarkan masih dalam area demand area. Nanti saya coba di sini apakah di area sini terdapat price action yang bisa saya cari untuk buy. Kemungkinan untuk buy nggak begitu panjang ya. Nanti kita cek di time frame yang lebih kecil. Oke, ini kemungkinan harga akan bisa jadi ya mungkin nggak hari ini ya, nggak hari ini. Mungkin kemungkinan hari ini Selasa, biasanya hari Selasa pergerakan candle daily itu hanya kisaran sekitaran 80 sampai 90 pip rata-rata, jadi jarang sampai 100 pip ya, hari Selasa itu yang biasa saya pantau ya. Tapi nggak mungkinan, tapi kebanyakan di hari Selasa pergerakan harga tidak begitu volatil, jadi terlalu santai gitu ya. Kemungkinan kalau bisa mencapai di area ini di sekitaran 1966 bisa jadi sampai di hari Rabu. Oke, ini untuk saya hapus saja ya ini. Untuk di hari Senin, mohon maaf, di hari Selasa, kita lihat candle daily-nya dulu. Oke, di candle daily untuk hari Senin sudah menunjukkan adanya penurunan yang menurut saya sudah sangat signifikan ya, karena sudah melebihi dari 2 candle di hari Kamis dan hari Jumat kemarin, dan melebihi batas low yang ada di hari Kamis. Dan penutupannya, jadi dari open dan penutupan, dari open dan close di sini menyisakan sumbu yang sangat kecil. Ini boleh saya katakan sebagai engulfing yang dominan, berarti dominannya di sini bisa kita lihat masih ada penerusan untuk penurunan. Tapi kita lihat aja di pagi hari ini, kita lihat ini sudah mulai ada penurunan sekitar berapa pip ini ya, kita lihat sekitar 20 pip ya, sampai 26 pip ada penurunan. Oke, untuk pergerakan di hari Senin kemungkinan saya masih fokus ke sell. Di mana saya sell, mungkin saya akan mengambil di area, coba kita lihat dulu untuk break-nya, ini sudah break, kemudian bawah juga sudah break, kita tarik ambil Fibonacci-nya dari atas ya, ini di hari Jumat, karena yang merupakan break awal ini terjadinya bos ini di hari Jumat, dan untuk break yang di bawah ini di hari Senin. Tapi ini saya belum bisa memastikan untuk batas titik rendahnya dari Fibonacci ya, karena ini pergerakan masih ini. Saya harus menunggu kira-kira untuk low-nya atau batas dari Fibonacci itu sampai di angka berapa. Tapi sementara kita lihat dulu aja di sini, kemungkinan ini masuk di angka sekitar 50. Jadi
saya coba mencari area sell di sekitaran 1988 sampai dari 84 sampai 84, habis sekitaran 40-an pip gitu. Tapi ini menunggu untuk low dari Fibonacci ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menentukan untuk low-nya? Ya Kak, saat ini harga masih bergerak, jadi kita belum bisa menentukan. Kita bisa menentukan bila harga sudah melebihi dari batas bis area yang terjadi. Kalau ini kan harga drop, terus kemudian ada kenaikan di sini. Nah, ini yang saya jadi patokan untuk nanti. Berarti Kak, bila harga ini sudah melebihi ini, berarti untuk batas low untuk Fibonacci-nya bisa kita tandai di area bawah sini. Tapi ini saat ini masih bergerak di area demand. Jadi jangan cari entry dulu posisinya, apakah posisi ini mau turun atau naik, kita jangan dulu sampai menemukan setup masing-masing ya. Kalau saya biasanya saya cari untuk price action ya, jadi kebalik di time frame yang lebih kecil. Jadi kemungkinan saya akan mencoba untuk mencari sell di area sampai kemungkinan batas low yang ada di sini ya. Oke, untuk hari Senin kemarin saya ada beberapa trade yang saya open ya. Itu di sesi Asia kemarin di hari Senin saya dapat di sekitaran 50-an pip ini. Kenapa saya ambil entry di sini? Karena ada break ya, dari break liquidity. Jadi liquidity yang ada di sini nih, semua ini di break di hari ini di hari Jumat ya. Di hari pagi lah. Jadi masuknya Sabtu ya deh. Ini di break, terus kemudian low yang ada di sini sebagai batas ini sudah break secara signifikan di hari Senin. Berarti saya ambil posisi entry sell-nya dari break high ya, bos ini dan break low bos yang ada di sini. Jadi biasanya saya pakai Fibonacci, saya ambil 50 sampai 61. Biasanya batas maksimal di 78 untuk batas ini. Nah, saya ambil di antara 61 sampai 78 ini karena di area base yang saya ambil posisinya. Kalau saya ambil 50, mungkin sini nggak ada base ya, bisa terlalu kecil untuk yang di time frame 5 menit ini. Kecil, saya ambil yang lebih besar. Saya ambil 50 pip. Biasanya saya nggak panjang-panjang, saya 50 antara 30 pip sampai 50 pip. Kalau 100 pip itu saya melihat pergerakan, biasanya saya pecah lotnya. Jadi satu untuk 30, satu untuk 50, satu untuk yang 100. Ini masuk di sesi Asia, saya ambil entry sell, terus kemudian menjelang sesi London juga ini sama, saya selalu gunakan price action. Jadi mana yang ke break high dan low yang ke break, kemudian saya ambil posisi tengah-tengahnya atau senternya yang saya pakai ini. Nah, ini saya ambil di sini, saya pakai time frame 1 menit ya, saya lihat 1 menit. Karena apa? Saya harusnya menunggu harga ke break low Asia dulu sebenarnya. Tetapi sampai batas ini tidak mampu menembus bawah, jadi menembus low Asia, harga sudah lanjut naik ke atas. Jadi yang saya ambil posisi ini adalah satu dari trend liquidity yang ini ya. Ini saya ambil low-nya di sini. Terus kemudian dari ini ya, dari bos yang ada di sini, saya ambil high yang ada di sini. Jadi ini bosnya ke break bawah, terus kemudian yang high-nya ini juga ke break atas. Kemudian saya ambil posisi entry buy. Biasanya saya pakai Fibo untuk ambil tengah-tengahnya di antara 50 sampai 60. Dengan batas SL-nya, saya selalu SL itu dari low atau high break bos. Jadi itu yang saya ambil SL-nya. Jadi kalau tidak melebihi, kalau melebihi udah misalkan saya terlalu panjang di sini, kalau harga sudah melebihi dari batas low atau high-nya, sebenarnya setapannya sudah tidak berfungsi atau rusak ya. Jadi jangan terlalu panjang-panjang karena ya kita menyesuaikan dari setup. Nih, ini saya ambil juga kalau batas saya ini saya cuma ambil 41 pip karena apa? Saya ambil di sini batas dari middle Asianya. Saya ambil dari middle Asianya. Karena biasanya pergerakan harga itu kalau middle Asia belum tersentuh maka akan menuju ke area middle Asia. Jadi ini video ini setapan ini cara sesi ini sudah saya sampaikan di video sesi market session ya. Nanti teman-teman bisa lihat cara tradingnya untuk di market sessionnya. Ini cuma 41 pip aja. Terus kemudian di sesi New York ya. New York ini saya ambil, sebenarnya saya telat masuk karena saya ada kegiatan. Jadi saya masuknya telat di sini.
Ini sama juga, saya ambil adanya break yang ada di high di sini yang pertama, break, terus kemudian yang low-nya juga ada ke break secara signifikan. Saya tunggu area entry satu di, saya melihatnya sini masih ada FEG yang lebih besar ya, sama area base di sini kecil sini. Nah, ini, tapi saya belum masuk, saya belum, karena ada kegiatan jadi saya telat, saya masuknya di area ini. Kenapa saya ambil ini? Ini mungkin ada uh, balance pricing ya atau BPR di sini. Kalau teman-teman pernah belajar BPR sini, saya ambil, kenapa ini disebut dengan BPR? Ini kalau BPR ini, setapan BPR ini menurut saya setapan yang selama saya lakukan ya, sama saya lakukan dengan price action ini adalah setapan yang bagi saya bagus. Gitu ya. Saya belum mengalami loss untuk setapan BPR ini. Sampai sekarang saya belum pernah mengalami loss. Hampir-hampir saja sih sebenarnya, hampir karena udah hampir melebihi dari batas baik dan low-nya. Gitu. Tapi secara keseluruhan setapan ini sebenarnya bagus. Gitu. Tetapi disesuaikan dengan time frame ya, time frame masing-masing. Jadi kalau time frame 1 menit ya jangan terlalu panjang-panjang. Time frame 5 menit atau 15 menit sesuaikan dengan batas high dan batas low-nya saja. Gitu. Ini kenapa saya ambil di sini? Satu, saya melihat untuk BPR karena terjadi adanya FEG ya dari atas ini, pembentukan FEG, fair value gap-nya terbentuk, kemudian ditutup secara signifikan juga dan membentuk FEG yang kedua. Nah, sini. Nih, jadi ada FEG, ditutup dengan FEG yang kedua, tetapi meninggalkan FEG lagi. Nah, ini merupakan setapan yang sangat baik. Makanya saya ambil posisi entry-nya di area sini. Ini saya ambil, saya terlalu panjang, ini saya tinggal tidur aja, karena saya yakin ini harga akan turun. Saya cuma ambil dari batas maksimal dari low Asia saja, sekitar 59, ya, 59 pip. Ya walaupun kita tahu harga masih turun ya, sampai sekarang masih turun ini. Ya. Oke, kita tunggu aja pergerakan harganya sampai di mana ini. Itu beberapa setapan yang saya pakai. Ya, kita sesuaikan ini karena belum ada sampai sekarang. Sampai ini belum menjelang bukaan sesi ya. Bukaan sesi ini belum ada setapan buy. Jadi saya masih menunggu. Ini masih menunggu saja di area ini, batas ini. Coba kita lihat ke belakang. Kemungkinan ini akan masih turun sampai ke bawah dulu di pagi hari ini ya. Kita lihat aja sampai batas 1973. Oke, ini jadi kurang berapa pip lagi. Kurang 20 pip. Oke, ini untuk daily saya biasanya begini, saya pakai untuk candle daily, tapi khususnya untuk gold ya. Jadi dari open candle daily ini saya lakukan tarik ke atas dan ke bawah itu sekitar 30 pip dari open. Jadi 30 pip, anggap aja segini ya, 30 pip. Terus kemudian ke bawah juga 30 pip. Nah, ini kenapa saya pakai ini di gold? Karena biasanya pergerakan harga untuk yang di gold saat bukaan open itu bergerak di antara 30-an pip. Jadi kalau misalkan harga naik turun ke bawah sini, biasanya akan berhenti di area 30-an pip. Nah, dari 30 pip ini biasanya akan terjadi reversal ya. Bila mampu menembus open, berarti akan lanjut naik ke atas. Bila tidak mampu menembus opennya, berarti akan lanjut lagi ke bawah. Pergerakan candle apa untuk XAU sih seperti itu. Ini sama dengan kalau yang hack juga, jadi di antara 30 atas ke bawah. Nanti teman-teman bisa cek aja ya, bisa cek sendiri pergerakannya. Ini yang saya pakai. Ini harga sudah turun terus. Oke, sebentar lagi mendekati 30 area ini. Nah, kalau sampai 30 di sini coba kita cari aja nanti price action-nya. Saya biasanya mencari price action di area-area ini pakai time frame yang lebih kecil. Jadi bila ada price action, saya ambil batas dari open daily-nya. Oke ya, ini untuk mapping di hari Senin. Di hari Senin, saya coba untuk bila ada kenaikan ya, bila ada kenaikan saya coba untuk cari area sell-nya di 98 sampai 99. Tapi kalau saya melihat areanya di sini sih sebenarnya cukup menarik ya untuk ini. Kalau untuk buy-nya saya belum dapat posisinya, kemungkinan bisa di area ini, bisa di area bawah kalau buy. Karena bias untuk mingguan saya masih ke giris gitu. Ini semoga teman-teman bisa memahami
dan juga bisa belajar cara untuk mapping. Jadi jangan tergesa-gesa, ini masih sekitar setengah jam lagi untuk bukaan sesi Asia ya. Jadi nanti nunggu jam 8, saya biasa nunggu jam 8, apakah pergerakan ini eh, akan lanjut ke bawah atau sementara akan naik ke atas. Kalau kita melihat ya, sesuai dengan setapan sesi Asia yang saya pakai apa? Indikator sesi Asia ini. Yang saya pakai adalah saya selalu pakai ambil dari high-nya, penutupannya di mana ya? Oh, ini yang paling akhir. Ini berarti high, terus kemudian ini low-nya. Bila penutupan harga itu ada berada di bawah 50, berarti kita asumsi kita adalah sell. Nah, selnya di mana? Saya biasanya ngambil selnya di angka 50-an ini, dari tengah-tengah. Tetapi pagi ini sudah mulai ada penurunan. Jadi ini tidak akan saya lakukan untuk entry-nya. Jadi saya biarkan saja. Jadi saya untuk entry di menjelang sesi Asia saya tidak dapat entry-nya. Jadi saya tunggu aja untuk di sesi Asia jam 8 nanti. Oke, ini saya tak fokus untuk sell tadi. Terima kasih waktunya kepada teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.